Selamat malam jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah firman dan doa. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan berdoa bersama-sama, menyatukan hati kita untuk mendoakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk diselaraskan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi, kita mengambil waktu teduh di depan Tuhan. Saudara, Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Tidak pernah berhenti Dia mengasihi kita. Bahkan senantiasa di dalam segala masa kehidupan kita. Dikala kita menjadi anak yang sesat, Dia mencari kita. Dikala kita sungguh-sungguh bertobat, Dia pasti tetap akan mengasihi kita. Nah saudara, betapa besarnya mulia Tuhan. Dan biarlah segala puji dan hormat kita kembali kepada Tuhan. Dan kita naikkan pujian mulia bagi Allah dari KPPK nomor 26. Bait yang kedua, darah anak yang jadi penebusan. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa mulianya kehidupan-Mu Tuhan di atas kami. Dan biarlah terang kasih kemuliaan-Mu Tuhan ini boleh menerangi kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami memohon ampun di dalam hidup kami. Apabila senantiasa ya Tuhan kami melukai hati Tuhan. Dengan hidup kami ini Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan sungguh tidak berkenan di hadapan Kau. Bahkan kami tahu ini hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi maafkan kami, ampuni kami ya Tuhan. Dengan sengaja pula kami melakukan hal itu. Bahkan dengan kehidupan kami ya Tuhan, orang-orang sungguh tidak dapat melihat bahwa Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kami.
Sehingga banyak orang-orang di luar sana yang sungguh-sungguh melecehkan kami, sungguh-sungguh melecehkan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Karena kehidupan kami sungguh-sungguh tidak dapat menjadi contoh bagi lingkungan kami Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mohon ampun dan kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami, menyucikan kami ya Tuhan. Sehingga kami bersungguh-sungguh pada malam hari ini datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan berdoa untuk beberapa hal yang akan kami doakan ya Tuhan, dengan hati kami yang sungguh-sungguh bersih di depan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan berkatilah pujian kami ke depannya dan pujian-pujian berikutnya. Dan juga sebentar kami juga mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya dalam segala pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi satu pesan dalam kehidupan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melukai hati Tuhan, tapi berulang kali Tuhan tetap memanggil kita, bahkan memeluk kita, dan Dia mengampuni kita. Kasih Allah begitu besar, bukan hanya mengenai dosa kita, tapi dalam segala kehidupan kita pun Dia perhatikan. Kita naikkan pujian KPK 27, kasih Allah. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan kasih Allah. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah. Kasih Allah. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rivo. Waktu dalam 4 minggu, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami kembali boleh datang kepadamu dan kami akan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami di dalam segala apa yang kami lakukan ini.
Tuhan sendiri yang boleh dipermuliakan, ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil di dalam Mazmur nomor yang ke-62. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita melihat akan Mazmur nomor 62 ini, maka kita menemukan di dalam bagian ini bahwa tidak ada alasan bagi Daud untuk dia tidak menjadi gelisah. Tidak ada alasan bagi Daud untuk tetap tenang di dalam hidupnya. Saudara, terhadap dirinya, dia mungkin dapat tenang. Tetapi ketika dia melihat akan lingkungan sekelilingnya, orang-orang di sekitar daripada Daud, maka hal itu akan membuat dia menjadi tidak tenang. Situasi di dalam bagian firman Tuhan, Mazmur 62 ini, menggambarkan bagaimana Daud melihat dirinya. Itu bagaikan seperti tembok yang miring. Seperti tembok yang hendak rubuh. Di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Itulah gambaran Daud tentang dirinya sendiri. Dia berada di situasi seperti tembok yang miring atau tembok yang hendak roboh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan mungkin di rumah kita, tembok rumah kita sudah mulai miring atau tembok kita sudah mau roboh. Bapak Ibu, bagaimana kita? Apakah kita bisa tenang menghadapi akan keadaan rumah seperti demikian? Pasti kita akan menjadi gelisah, takut, dan tidak tenang. Itulah keadaan daripada Daud. Kita tidak tahu bagaimana dan kapan atau seperti apa kehancuran itu. Tetapi bagaimana situasi yang tidak baik itulah yang hinggap di dalam diri daripada Daud. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan? Mengapa Daud di dalam situasi seperti demikian dia bisa menjadi tidak tenang? Karena dia menghadapi musuh-musuhnya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan bagaimana
musuh-musuhnya itu hendak bermaksud untuk menghempaskannya. Tetapi mereka suka kepada dusta. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Musuh-musuh Daud adalah musuh-musuh yang manis di luar, tetapi dia memiliki akan rencana yang busuk di dalamnya. Musuhnya itu adalah musuh di dalam selimut. Kalau Daud pada waktu itu berhadapan dengan tentara, orang yang ingin untuk boleh menghantam dirinya dari depan, mungkin Daud bisa untuk berhitung bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, musuhnya Daud adalah orang-orang yang disebut sebagai pengkhianat. Orang-orang yang disebut dengan musuh di dalam selimut. Itulah keadaan Daud. Di sekitarnya ada begitu banyak musuh dalam selimut. Bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana dia bisa tetap percaya dengan keadaannya itu sendiri? Di sekitarnya ada begitu banyak orang yang patut untuk dicurigai oleh Daud. Mungkin ada orang yang berbuat baik, tetapi di belakangnya mereka siap untuk boleh membunuh atau menghancurkan akan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukankah hidup kita pada hari ini adalah kehidupan di tengah-tengah situasi yang ada di sekitar kita? Itu adalah situasi yang seringkali membuat kita juga tidak tenang. Kehidupan yang saat ini kita hadapi, saudara-saudara, dengar pandemi COVID ini. Saudara-saudara, siapa yang bisa tenang, saudara-saudara? Setiap saat, setiap detik, kita berhadapan dengan situasi yang berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang pasti. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hidup kita menjadi tenang dan kuat di dalam menjalani akan segala pergumulan ini, saudara-saudara. Tetapi di dalam bagian Mazmur 62 ini, kita justru melihat bahwa Mazmur 62 ini bukan mencatat akan ketakutan, bukan mencatat akan ketidaktenangan daripada Daud. Bukan mencatat akan kegelisahan hatinya, kegentaran daripada seorang Daud sebagai Raja Israel. Tetapi dalam Mazmur 62 ini justru mencatat bagaimana ketenangan daripada Daud. Yang dicatat di dalam bagian ini. Berkali-kali dia mengatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah aku menjadi tenang. Di sini ada satu rahasia. Bagaimana Daud tetap tenang di tengah-tengah musuh di dalam selimut. Di tengah-tengah akan keadaan yang tidak menentu. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9. Di situ Daud mengatakan satu kuncinya. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sewaktu-waktu saja. Bukan percaya kepada Tuhan kadang-kadang saja. Bukan percaya kepada Tuhan kalau kita sedang ingat. Bukan percaya kepada Tuhan pada waktu ada musibah, pada waktu ada kesulitan. Seringkali orang mengatakan bahwa GKI itu adalah kepanjangannya gereja kalau ingat. Seringkali orang ingat Tuhan, ingat gereja kalau ada masalah, saudara-saudara. Tetapi Raja Daud mengatakan di dalam bagian ini adalah percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Percaya kepada Tuhan di dalam segala kondisi. Percaya kepada Tuhan itu, saudara-saudara, di dalam terjemahannya memiliki satu arti yang lebih pas, yaitu bersandarlah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Ini seringkali menjadi satu kalimat yang klise. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kesulitan yang tidak bisa kita tanggung, maka seringkali ada orang yang mengatakan, pendeta saudara atau rekan saudara-saudara yang lain mengatakan, sudahlah bersandar kepada Tuhan. Ya. Bersandar saja kepada Tuhan di dalam pertolongannya. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maksudnya apa ketika Daud itu mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, bahwa bersandarlah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bagian ini bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu artinya bagaimana seluruh hidup kita, itu kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Bukan sebagai sesuatu hal yang klise saja, tetapi itulah satu refleksi iman, itulah satu keyakinan iman kita. Kita meletakkan hidup kita yang penuh dengan kesulitan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, di dalam Mazmur 62 ini, kalau kita boleh melihat Mazmur 62 seluruh ayat dari ayat 1 sampai
ayat yang ke-13. Sesungguhnya kata kunci daripada Mazmur 62 ini hanya satu kata yang penting, yaitu kata hanya. Only. Ayat yang kedua di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Ayat yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ketujuh juga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Banyak sekali Daud berkata hanya dia. Di sini kita lihat bagaimana kalimat Daud yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap di dalam setiap waktu. Daud bukan hanya sebagai suatu teori, tetapi satu pengalaman dia sendiri. Dia menjadikan Tuhan itu satu-satunya pertolongan. Hanya Tuhan, bukan yang lain. Tidak ada alasan lain di dalam hidupnya untuk dia boleh melewati akan segala pergumulan itu. Hanya kepada Tuhan. Disitulah kita menemukan arti percayalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Atau dengan kata lain kita melihat bagaimana arti dalam bagian ini. Hanya Tuhan. Di situ menuntut bagaimana hidup kita adalah hidup yang tidak mendua hati. Hanya satu-satunya Tuhan, tidak lagi yang lain. Bukan lagi yang lain menjadi alasan untuk kita pegangi dan sandari di dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud oleh Daud. Percayalah kepada Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Hanya Tuhan, dialah gunung batu kita. Dialah akan sebagai kekuatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita seringkali ada banyak waktu kita menduakan akan Tuhan. Seringkali kita menduakan Tuhan di dalam cara-cara kita sendiri. Mungkin saya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan saya. Tetapi saya juga memiliki akan uang yang bisa saya sandari. Ada banyak orang-orang Kristen, saudara-saudara, pada waktu kesulitan, pada waktu mereka menghadapi tantangan, saudara-saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi. Ada banyak orang yang berkeluh kesah, komplain. Tapi ada banyak orang Kristen juga yang di dalam hidup mereka masih mengandalkan akan diri mereka sendiri. Mereka masih mengandalkan kekuatan diri. Mereka masih mengandalkan uang mereka. Masih mengandalkan akan kekayaan mereka. Masih mengandalkan kekuatan mereka. Masih mengandalkan akan perekonomian mereka. Tetapi Daud di dalam bagian ini mengatakan, andalkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya adalah kita tidak menduakan hati. Kita percaya kepada Tuhan sih percaya. Tetapi kita juga masih memegang akan keuangan dan ekonomi kita. Kita masih mengandalkan akan segala apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan akan harta bendamu. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan tentang uang. Uang itu sesuatu yang netral. Tetapi hati kita yang seringkali terpaku kepada uang, itulah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Uang itu, saudara-saudara sekalian, sepertinya kalau kita lihat bersayap atau memiliki sayap. Gampang sekali datang, tetapi uang itu juga gampang sekali untuk dia pergi. Tetapi Daud berkata bahwa tidak ada hal yang lain. Tidak boleh yang ada hal yang lain kita andalkan. Hanya Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud, dia tetap tenang di dalam hidupnya. Di mana ada begitu banyak alasan untuk dia tidak tenang. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Selain itu juga kita melihat dikatakan dalam bagian ini. Bahwa Daud dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mendua hati. Karena dikatakan dalam bagian ini bahwa Daud itu dia mengenal firman Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Daud mengatakan ayat yang ke-12.
Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu perkataan yang sangat menarik, yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Daud. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang kita dengar, yang kita dapatkan. Ada begitu banyak orang dengar firman Tuhan dua kali, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ada banyak orang, dia dengar firman Tuhan 10 kali, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ada banyak orang dengar firman Tuhan 52 kali dalam 1 tahun, tapi dia tidak dapat apa-apa, saudara-saudara. Tetapi Daud dia berkata, satu kali aku mendengar firman Tuhan, ada dua hal yang aku simpan di dalam hatiku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Daud? Yang pertama dikatakan bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Yang pertama dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang Daud pegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dia sandari di dalam firman Tuhan. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Kejadian, saudara-saudara. Kejadian pasal yang pertama. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh di dalam firman Tuhan itu? Dikatakan bagaimana Allah berfirman, maka jadilah terang. Saudara-saudara, Allah tidak berbuat apa-apa. Allah tidak mengerjakan apa-apa. Allah hanya berfirman, maka jadilah tenang. Jadilah terang. Bapak Ibu saudara-saudara, artinya apa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang membuat Daud dia tetap tenang. Yang membuat Daud tenang bukanlah akan kekayaan yang dia miliki. Yang membuat dia tenang itu bukanlah akan segala sesuatu yang dicari oleh manusia. Tetapi yang dapat membuat Daud tenang, itu adalah karena kuasa Allah yang menyertai akan dia. Yang selanjutnya, yang kedua, apa yang Daud dengar daripada firman Tuhan? Ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih dan setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi akan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada kita. Raja Daud, dia mengamini akan firman Tuhan ini. Dan disinilah kita boleh tenang, saudara-saudara. Karena dua hal ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa uang kita bisa membeli segala sesuatu. Tapi hari ini saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa uang kita seberapa besar pun saudara-saudara tidak bisa untuk menyelamatkan kita. Tidak bisa menolong kita saudara-saudara. Tidak bisa untuk membeli apapun termasuk kesehatan, kekuatan di dalam hidup ini saudara-saudara. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa hal-hal yang mustahil, hal-hal yang mustahil, itulah keahlian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali ada banyak hal yang mustahil di dalam hidup ini. Ada banyak hal yang tidak masuk akal di dalam hidup ini. Ada hal yang tidak bisa kita selesaikan di dalam hidup ini. Tetapi ingat satu firman Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang setia. Disitulah membuat hati kita tetap tenang. Di tengah-tengah kemustahilan, ada satu kepastian. Di tengah-tengah ketidakjelasan hidup kita hari ini, ada satu kejelasan di dalam pengharapan melalui akan firman Tuhan, melalui akan janji-janji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, janganlah kita menduakan hati kita, tetapi kita percaya penuh kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah di situ kita mendapatkan kekuatan. Yang kedua saudara-saudara, di dalam bagian ini, apa yang membuat Daud tetap tenang di dalam hidupnya? Yaitu dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah sekali yang diucapkan oleh Daud. Daud tidak berkata berdoalah kepada Tuhan. Tetapi ini satu kalimat yang sedikit lebih dalam dari hanya sekedar berdoa. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa berdoa itu sesuatu hal yang jelek. Saya tidak mengatakan hal yang seperti demikian. Tetapi saudara-saudara, Daud berkata, curahkanlah hatimu di hadapannya. Ayat yang ke-9 bagian B. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tidak ada yang salah di dalam kita berdoa, saudara-saudara.
tetapi mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Itu menunjukkan satu kejujuran, menunjukkan satu kehidupan yang terus terang di hadapan Tuhan. Ada banyak orang, saudara-saudara, apalagi kalau kita perhatikan ketika di dalam suatu kebaktian, suatu ibadah doa. Saudara-saudara, banyak orang yang seringkali berdoa dengan membungkus kata-kata doanya itu dengan kata-kata yang manis, dengan bunga-bunga yang indah sekali. Sehingga kita pada waktu orang itu berdoa, kita merasa satu hal yang sangat menyejukkan, sangat menenangkan. Itu adalah satu hal yang baik, saudara-saudara. Tetapi seringkali orang hanya berpikir satu doa hanya seperti demikian. Tetapi Daud yang mengatakan sesuatu hal yang lebih dalam daripada hanya berdoa. Yaitu curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Bapak ibu saudara-saudara, Daud dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kenapa dia mengatakan bahwa dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Karena dia memiliki akan hubungan yang personal. Dia memiliki akan relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini, dari ayat yang pertama sampai selanjutnya, Daud itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kota bentengku. Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan itu adalah keselamatanku. Tuhan itu kemuliaanku. Tuhan itu adalah batu kekuatanku. Tuhan itu tempat perlindunganku. Tuhan itu sebagai penyelamatku. Bapak ibu saudara-saudara, Daud seluruh hidupnya itu terkait dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja yang menggenggam akan tangan Daud, tetapi Daud juga dia menggenggam akan tangan Tuhan. Ada satu relasi yang begitu dekat, sehingga dia berkata, curahkanlah isi hatimu, hai umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Daud di dalam bagian ini, dia begitu mengenal dengan akrab kepada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dia tahu akan Allah yang adalah sahabatnya. Oleh sebab itu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mengatakan seluruh ceritanya, seluruh pergumulannya, dan itulah yang membuat dia tetap tenang di hadapan musuh-musuhnya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki satu masalah, seringkali Bapak ibu saudara-saudara, kita ingin untuk curhat dengan seseorang. Kita ingin untuk meluapkan isi hati kita kepada seseorang. Kenapa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada seseorang yang adalah sahabat kita, saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang bisa bisa menjaga akan hati kita. Kita tidak sembarangan untuk boleh mencurahkan isi hati kita. Masalah rumah tangga, masalah kantor, masalah bisnis, bahkan kepada pendeta pun kita seringkali tidak bisa mencurahkan isi hati kita. Hanya kepada sahabat kita bisa ngomong. Kita bisa mengatakan, saya mengalami masalah ini dan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita dekat. Kita punya satu relasi, kita punya satu intimacy. Kita punya satu hubungan personal yang sangat dalam dengan orang itu. Semua masalah, bahkan masalah ranjang pun, kita berani mengatakan kepada orang itu, saudara-saudara. Karena kita dekat. Nah, oleh sebab itu Daud berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan karena kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan seluruh akan keberadaan kita karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan Tuhan dengan sangat indah dan sangat dalam, saudara-saudara, kita bisa mencurahkan seluruh akan unek-unek kita, pikiran kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa tenang karena bukan hanya hati kita yang tenang, karena Tuhan sanggup menolong dan juga menjawab setiap keluhan-keluhan kita. Ada orang yang mengatakan, saudara-saudara, kalau kita datang kepada seorang psikolog, kepada seorang konselor, saudara-saudara, pada waktu kita mungkin juga mengutarakan perkataan-perkataan kita, semua akan apa yang kita pikirkan kepada seorang pendeta, kepada seorang hamba Tuhan, di dalam satu konseling. Kadang-kadang orang ada berkata, aduh, saya sudah plong. Ilmu psikologi mengatakan bahwa ketika seorang itu mencurahkan isi hatinya, setidaknya 50% masalahnya itu hilang. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan 50% masalah hilang, bukan berarti semua masalah itu sudah selesai. 50% hilang, itu artinya masalah itu tetap ada. Tetapi ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita mengatakan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, saudara-saudara.
Saudara-saudara, bukan hanya akan membuat kita tenang, tetapi Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup untuk boleh melepaskan kita dari semua pergumulan-pergumulan kita, dari semua kesulitan-kesulitan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang kasih setia di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Daud, dia mengerti betul di mana letak akan ketenangan hidupnya. Yaitu ketika dia meletakkan hidupnya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam sebuah permainan seperti di dunia fantasi, ada begitu banyak permainan yang menarik di sana, saudara-saudara. Tapi ada satu permainan yang mungkin saudara pernah tahu, saudara-saudara, itu ada satu permainan yang disebut dengan kora-kora. Ya, kora-kora itu satu permainan yang sangat menakutkan, yang sangat serem sekali. Pada waktu kita ada di tempat itu, saudara-saudara, atau di tempat yang tinggi sekali, saudara-saudara, yang bermain di dalam permainan-permainan itu, seringkali orang bilang, petugasnya bilang, kamu harus berteriak, ya, harus berteriak. Jadi pada waktu saya naik itu, saudara-saudara, ada di sekitar orang-orang itu teriak, saya juga ikut teriak gitu ya, teriak dengan keras, wah, wah. Teriak seperti itu, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada waktu kita berteriak, artinya kita bisa melepaskan akan ketakutan kita, kegentaran, kecemasan kita, saudara-saudara. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, seperti itulah kita mencurahkan akan seluruh kehidupan kita, seluruh perasaan kita, seluruh kegentaran kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mencurahkan isi hati kita, saudara-saudara, di situ kita mendapat ketenangan. Di situ kita juga mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tetap tenang? Yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tenang, saudara-saudara? Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Jangan andalkan akan semua kekuatanmu, segala materi, segala kekayaan yang dirimu punya. Tapi andalkanlah Dia. Dari situlah kita mendapatkan ketenangan, damai yang sejati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hati kami. Tuhan, tolong agar jiwa kami tetap mengalami akan ketenangan dan damai di hadapan Tuhan. Sekalipun sekitar dan sekeliling kami ada begitu banyak ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tetapi ya Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, untuk kami senantiasa dapat mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mempercayakan diri hidup kami kepada tangan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Nah saudara, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Mari kita siapkan waktu dan tempat kita cari tempat yang terbaik untuk kita boleh sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, dan kita boleh memfokuskan diri kita pada Tuhan. Dan biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan dan kehendak Tuhan untuk dijalankan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita masuk di dalam pokok doa yang pertama. Pokok doa yang pertama, saudara, mari kita untuk doakan gereja kita. Kita doakan untuk setiap hamba Tuhan di dalamnya, setiap majelis yang ada, setiap pengurus, setiap aktivis dan jemaat boleh memiliki kesatuan hati di dalam Tuhan, boleh melayani Tuhan, dan boleh memikirkan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan juga kita berdoa agar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam bergereja boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kita. Mari saudara, kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk gereja kami. Berpuluh-puluh tahun ya Tuhan kami melihat bahwa gereja kami ini disertai Tuhan. Berpuluh-puluh tahun juga kami melihat ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami sebagai anak Tuhan di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan.
Secara khusus pada malam hari ini kami berdoa untuk hamba-hambamu ya Tuhan yang di dalam gereja ini. Setiap majelis yang ada, penatua yang ada, aktivis dan juga setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Berdoa Tuhan bagi setiap kami boleh memiliki satu kesatuan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memikirkan jalan dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami ya Tuhan agar kami boleh saling mengasihi, saling menguatkan, bahkan saling memberi contoh satu dengan yang lain ya Tuhan, agar kami boleh semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Dan juga lewat kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga orang-orang melihat kehidupan kami dapat melihat terang kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bernyatakan ke dalam tangan. Saudara, sebelum kita masuk pokok doa yang kedua, kita naikkan pujian Yesus dengan doa. Saudara, yang kedua, mari kita naikkan pokok doa kita. Kita doakan bagi sesama kita pada malam hari ini, baik di dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu ya Tuhan, saudara-saudara, pada malam hari ini kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang semakin hari semakin terpengaruh dampaknya pada malam hari ya, tentang pandemi COVID-19. Banyak sekali orang-orang yang kita kenal bahkan sudah terjangkit penyakit ini. Mari saudara-saudara kita naikkan suara, kita berdoa bagi mereka. Biarlah di dalam segala kehidupan, bahkan di dalam keputusasaan mereka pun, mereka boleh tetap berserah pada Tuhan. Ataupun diri kita pada malam hari ini yang terkena COVID-19 itu, biarlah kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita boleh berdoa. Kita tetap percaya bahwa penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dalam masa-masa seperti ini pun, kita tetap dapat melihat terang dan cinta kasih Tuhan yang boleh terus menyertai kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh hanya berharap pada Dia. Mari saudara-saudara kita berdoa dan kita naik ke suara. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari semakin meluas, semakin merajalela ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang dekat dengan kami pun ada di antaranya yang sudah terjangkit penyakit ini ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan setiap orang-orang yang sakit COVID-19 ini Tuhan. Tetapi apabila Engkau mengizinkan ya Tuhan, untuk orang-orang ini boleh tetap berada dalam keadaan seperti demikian, kami berdoa ya Tuhan, karena meminta belas kasihan daripada Tuhan, agar boleh tetap menyertai kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah dan kami tidak berdaya, kami memerlukan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan agar boleh sungguh-sungguh berharap pada Engkau. Sehingga dalam keadaan sakit seperti ini kami bukannya malah menjauh daripada Tuhan, tetapi kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan boleh mengingatkan kami di dalam keadaan kami yang sehat pun, kami boleh tetap memuji nama Tuhan dan menyembahkan nama Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menanti, merawat, bahkan yang boleh tetap berjaga jarak ya Tuhan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dilakukan. Tapi biarlah keluarga kami Tuhan boleh dengan senantiasa dengan sabar di dalam Kau, boleh tetap menantikan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Silakan dalam tangan. Saudara, yang ketiga, kita doakan untuk negara kita Indonesia. Ya, kita doakan yang pertama juga untuk penanganan pandemi COVID-19 ini bagi negara kita. Kemudian kita juga doakan untuk demo-demo yang banyak sekali diadakan pada akhir-akhir ini tentang dilegalisasikannya, tentang undang-undang Omnibus Law, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak setuju, banyak sekali orang melakukan demo dan kericuhan. Mari sama-sama saudara kita naikkan suara, kita berdoa bagi negara kita. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia.
yang pada malam hari ini boleh terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan boleh memikirkan yang terbaik agar dapat dilakukan oleh rakyatnya Tuhan. Dan kami pun sebagai rakyat boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti setiap keputusan dari pemerintahan dengan takut akan Tuhan, boleh menjalaninya dengan taat kepada setiap pemerintah, sehingga dalam kehidupan kami pun kami dapat menjadi contoh di lingkungan sekitar kami. Kau berkati presiden bahkan sampai ke dalam pemerintahan di daerah untuk RT dan RW Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk dapat menanggulangi setiap hal ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk baru saja isu-isu ini yang mungkin muncul lagi untuk tentang Omnibus Law yang kemarin sudah dirancang undang-undang, tapi pada malam hari ini yang kemarin sudah dilegalisasikan dan sudah disahkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap keputusan yang ada dalam negara ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak Tuhan boleh mempercayakan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik yang Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Engkau juga pakai kami Tuhan. Engkau juga pakai untuk orang-orang yang duduk dalam kursi pemerintahan, agar mereka boleh sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus. Terutama untuk setiap orang-orang anak-anak Tuhan yang berkecimpung dalam dunia politik. Engkau kuatkan iman mereka ya Tuhan, agar mereka tidak menjual imannya untuk sebuah keperluan bagi mereka secara pribadi, ataupun untuk keuntungan-keuntungan mereka pribadi ya Tuhan. Tapi lewat kehidupan mereka, lewat pekerjaan mereka, para orang boleh mengenal Engkau. Dan satu kerinduan kami Tuhan, negara Indonesia semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa setiap doa-doa kami jauh daripada sempurna. Tapi biarlah pada malam hari ini Tuhan, setiap pokok-pokok doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau dengar dan Engkau jawab semua sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang boleh sungguh-sungguh taat di dalam Engkau, yang boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah firman dan doa selesai, saudara dipersilakan mengambil waktu teduh. Jangan lupa pada malam hari ini akan ada PA bersama di dalam link yang sudah dibagikan di grup gereja. Tuhan Yesus memberkati.